اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على أفضل مخلوقاتك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته صلاة تفتح بها وترزق بها وتنور بها لنا علوم الرسول وأسرار الرسول وأنوار الرسول وأحوال الرسول وأخلاق الرسول وتربية الرسول وسنة الرسول قولا وفعلا ومتابعة الرسول ظاهرا وباطنا ورؤية الرسول يقظة ومناما وشفاعة الرسول وسورة روحانية وجملة بسيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين صاحب الأسرار والأنوار محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lihat barang-barangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah yang punya kitab, ya, kita mulai. Kita ngulang kemarin. Kita masuk ke majlis al-awwal halaman 4, ya. Ada kitabnya? Belum ada. Nggak ada, adanya mahal. Di tempat beliau belum bisa, cuma beli itu saja. Nanti Pak Fatullah kalau pengen pesan sama ini ya, dibeliin ya, pesan. Berapa harganya biar tahu dulu jemaah? Yang baru, versi barunya udah 95.000. Yang gini? Nggak ada. Udah nggak ada lagi? Nggak salah dia. Ini berapa? Ini 60. 60. Bedanya lumayan, makanya nggak berani langsung beli. Apa-apa, beli ya. Katanya juallah rumahmu untuk beli kitab. Apalagi kitab-kitab yang spiritual, mahal dunia akhirat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Al majlisu al awwalu, majlis yang pertama, ya. Fi adam bil i'tiradi 'ala Allah. Temanya tentang kita tidak boleh protes, ya, tidak boleh mengingkari, ya, Allah. Tidak boleh mengingkari ketentuan Allah. Qala Sayyiduna Asy-Syaikh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Sayyiduna Syekh Muhyiddin
Abu Muhammad Abdul Qadir radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, qala, berkata, ya, bukrata yaumil ahad. Nah, ini kajiannya beliau di pagi hari pada hari Ahad. Berribat di pesantren. Nah, ribat, zawiyah, sama dengan istilahnya pondok pesantren. Sadisu syawalin, ya, pada tanggal 3 Syawal sanata khamsin wa arba'ina wa khamsumi'atin, tahun 545, ya. Apa kata beliau yang pertama? Al-i'tiradu 'alal haqqi 'azza wa jalla. Al-i'tirad, protes, ya, mengingkari beliau. Allah, kepada Allah azza wa jalla, inda nuzul aqdar, ketika turunnya takdir, ya. Jadi kalau kita protes kepada Allah ketika turun takdir, kita dapat musibah, kita ngegundah gulana, kagak terima, marah-marah sama Allah, itu namanya, ya, al-i'tirad 'ala Allah itu. Nah, kalau kita begitu, dikasih musibah kita ngedumel, kasih ujian kita ngedumel, marah-marah sama Allah, protes sama Allah, mautuddin katanya, mautuddini, maka agama kita akan hancur, mati. Mautut tauhidi, tauhid kita maut, mati, hancur. Mautut tawakkuli, tawakal kita juga hancur. Wal ikhlasi, keikhlasan kita juga hancur. Jadi jamaah lihat ini, ya, luar biasa. Agama kita, tauhid kita, tawakal kita, ikhlasnya kita dalam beramal, ya, itu yang kita jalani setiap hari. Pas kita dapat ujian dari Allah, kita kagak bisa ridho, kagak bisa sabar, kagak bisa taslim, ini hancur semuanya, ya. Maka penting memahami bab ini. Wan nafsu al mu'minu la ya'rifu lima wa kaifa la ya'rifu. Jiwa seorang mukmin itu tidak mengenal istilah kaifa. Kenapa ini terjadi, ya Allah? Kenapa istri saya yang meninggal, ya Allah? Kenapa engkau cabut dulu anak saya, ya Allah? Ya. Walima. Ya, kenapa ini? Jadi kagak ada istilah, ya, kaifa walima, lima wa kaifa. Kenapa ini terjadi, ya Allah? Kemarin sunnah apa? Kemarin penyakit apa yang kita 2 tahun nggak kemana-mana? Covid. Ya, karena kalau menyalahkan waktu, kita sampai menyalahkan Allah, ya. Bal yaqulu bala'un, ya. Jadi jiwa orang mukmin ketika di tempat musibah, oh ini ujian, itu ujian dari Allah, ya. An-nafsu kulluha mukhalafatun munaza'atun. Semua nafsu, artinya nafsu kita ini keseluruhannya itu muatannya mukhalafah, ya, berselisih kepada Allah, menentang Allah, ya, munaza'ah, ngebangkang sama Allah. Jadi, karakter nafsu itu gitu, selalu mukhalafah, munaza'ah, kagak mau patuh kepada Allah, itu nafsu itu, ya. Saya bagi tulis ini tingkatan maratib nafsu.
Ada nafsu amarah, ini paling jelek. Kedua, nafsu lawamah, labil. Ya. Ketiga, nafsu mulhamah, sudah mulai mendapatkan ilham dia. Sering datang pengajian-pengajian, mulai tersirami hatinya. Ya. Ada pencerahan-pencerahan, ada mulhamah. Lama-lama jiwanya mulai mutmainnah, tenang. Terjadi apa aja tenang, yakin betul. Lalu radiyah, jiwanya ridho, udah. Dikasih apa aja oleh Allah, musibah, ujian, dia terima. Ya, radiyah, ridho. Kemudian mardiyah, baru kamilah, jiwanya sempurna. Kalau dalam Al-Quran 3, innan nafsa la'ammaratun bisu. Ada lawamah, ada mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, di dalam ammaratun bisu itu isinya ini, nafsu syahwaniyah, syahwat, keinginan buruk, ya. Ada nafsu iblisiyah, iblis. Kalau nafsu iblisiyah itu karakternya larinya ke hatinya dia, bawanya takabur, sombong, merasa besar aja, itu iblis. Maka iblis mengatakan ana khairum minhu. Disuruh sujud sama Nabi Adam kagak mau iblis. Ya, dia merasa lebih baik. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan Adam dari tanah, saya dari api. Nah, dia merasa lebih mulia. Ya. Kemudian nafsu al-hayawaniyah. Kalau nafsu hayawaniyah itu larinya ke jasadiyah, jasad. Maksudnya dia emosional, main tangan, main kaki, sampai tingkatan membunuh. Ya. Orang kalau sudah hatinya rusak, jiwanya rusak, ya, sampai tingkatan nampar, mukul, bacok, ngebunuh, sampai mutilasi. Nah, ya. Mutilasi pertama kali pada siapa? Sayyidina Hamzah, ya, yang dibunuh oleh Hindun. Kemudian nafsu basyariyah, ini umum, standar. Nafsu kita pengen nikah, mau makan, ada nafsu di situ. Apa nafsu? Al-quwa al-ghaibiyah katanya. Kekuatan yang kagak kelihatan tapi bisa menggerakkan tubuh kita. Coba Pak Sarmin tengah malam perutnya lapar, pengen nasi goreng. Dari keinginan itu dia ambil motor, dia keluar, ya, dia beli nasi goreng itu. Keinginannya di dalam menggerakkan tubuhnya, ya. Nah, ini kalau kajian tentang kematian apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada 3 ini, tuh 2, 3. Ya, nafsu ammaratun bisu, lawamah, sama kamilah, ay mutmainnah. Jangan sampai kita dipanggil oleh Allah, jiwa kita masih kondisi yang suka, masih maksiat, ya, mukabbal bisyahawat. Jangan sampai. Paling kagak di mutmainnah aja, udah bagus tuh. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Baik. Jadi an-nafsu kulluha mukhalafatun munaza'atun. Nafsu itu semuanya isinya mukhalafah, menentang Allah. Ya. Wa munaza'ah, membangkang Allah. Ya.
Jadi hakikat nafsu itu begitu. Faman arada islahaha, barang siapa yang ingin islah, memperbaikinya katanya, falyujahidha, lamnya lam amr, maka bersungguh-sungguhlah katanya. Ya. Apa? Mujahadah, melawan. Ya. Lawan apa? Melawan nafsu kita. Kan bapak-bapak gini ya, kita tahu teman kita gibah, ngomongin orang lain, itu nafsu kita pengen kan, pengen juga, tahan jangan bergibah. Ya, waktu sholat datang, kita masih aja ada satu kegiatan. Ini bagaimana bisa mengalahkan itu, tunduk kepada panggilan Allah. Ya, karakternya apa? Pengennya mukhalafah, munaza'ah. Maka paman arada islaha, barang siapa yang ingin memperbaiki nafsunya, jiwanya, falyujahidha, ya, maka hendaknya bersungguh-sungguh dia, ya, melawan hawa nafsunya sendiri. Maka dalam istilah sufi ada utruk nafsak, katanya, tinggalkan dirimu. Wah, kok tinggalkan dirinya? Maksudnya tinggalkan sifat-sifat yang jelek dalam diri Anda. Dalam kaidah tasawuf ada yang namanya takhalli, melepaskan semua sifat-sifat buruk, lalu ganti dengan tahalli, ya, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, baru tajalli, ya, takhalli, tahalli, baru tajalli, ya. Hatta ya'mana, ya, syarraha, ya, sehingga merasa aman, terbebas dari kejahatan nafsu. Jadi kita harus jahit, namanya riyadhah, nanti melatih sedikit ngomong, cuma yang baik-baik, sedikit makan, latihan puasa, ya. Kulluha syarrun fi syarrin, nafsu itu semuanya keburukan demi keburukan, ya, segalanya keburukan semuanya. Fa idza juhidat, dimajhulkan. Fa idza juhidat, jika nafsu itu diperangi, ya, dilawan gitu. Watma'annat, kemudian jiwa itu akan tenang. Kan ngejolak bapak-bapak. Bagaimana bapak-bapak tuh pengen sesuatu, itu kan luar biasa ajakannya tuh. Bagaimana kita lawan tuh? Jangan ikutin. Baik. Sarat kulluha khairan fi khairin. Ya, apabila kita lawan nih nafsu, kita berjihad melawan nafsu, watma'annat, maka kemudian dia akan tenang di jiwa, bisa dijinakkan lah. Sarat kulluha khairan fi khairin, maka nafsu yang tadinya ngelawan terus, ya, bisa apa? Bisa menjadi baik dan dalam kebaikan. Lihat, dari nafsu yang al-amarah terus proses tarbiyah sampai mutmainnah, sampai kamilah. Ya, contohnya para sahabat dulu, Sayyidina Umar, bagaimana Sayyidina Umar, kejahatannya, sangarnya, jadi orang yang, ya, lembut, agamis, ya, dekat sama Allah gitu, ya. Baik.
Tasiru muwafaqatan fi jami' ta'ati. Ini pakai tak terus pakai tasiru hiya karena nafsu pakai muannas ya. Nah, nafsu itu tasiru menjadi apa? Muwafaqatan. Selalu mengikuti ya. Mendapatkan muwafaqah. Katakanlah jiwanya sudah mulai taat itu. Ya, karena sudah tadi mujahadah. Tasiru muwafaqatan. Jiwanya menjadi taat fi jami' ta'at. Dalam seluruh ketaatan kepada Allah. Wa fi tarki jami'il ma'asi. Dan di dalam meninggalkan seluruh maksiat. Kenapa? Karena sudah juhidat tadi. Kita lawan, jangan ikutin terus. Ya. Fahina idzin yuqalu laha. Ketika jiwanya sudah, nafsunya sudah tenang, ya. Dia sudah latihan terus. Gak ngikutin kemauan nafsu yang jelek. Ya. Dia tinggalkan semua maksiat. Dia jalani ketaatan kepada Allah. Ketika itu yuqalu laha, ya. Dikatakan dia ini si nafsu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, ya. Udah berubah tuh. Dari fase pertama, kedua terus sampai irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah, ya. Kembalilah kepada Tuhanmu, ya, dengan penuh radiyah, ridho, mardiyah, dan meridhoi, mendapatkan ridho Allah. Yasihu laha tauqan. Tauqan itu ada sebuah ketenangan itu, ketenangan batin, kenyamanan. Ya, yasihu laha tauqan. Lahanya ke nafsunya. Ya. Jadi yasihu menjadi itu, jiwanya mengalami tenang gitu, sempurna, tentrem gitu. Wa yazulu anha syarruha. Wa yazulu asalnya syarruha anha. Dan yazulu hilang. Ya. Anha dari nafsunya, dirinya, apanya? Syarruha, jadi pailnya itu, keburukannya. Wala tata'allaqu bisyai'in minal makhluqati. Nah, jiwa kalau sudah sempurna, Pak, tauhidnya sudah kuat, la tata'allaq bisyai'in, dan sama sekali tidak bergantung minal makhluqat kepada makhluk. Ya. Kita kan masih dikit-dikit ngandel sama orang lain. Ya, ini langsung apa-apa Allah aja. Begitu. Wala tata'allaq ay nafsu bisyai'in, sedikit pun minal makhluqat. Yasihu nasabuha min abiha. Ya. Kalau hatinya, jiwanya sudah enggak bergantung kepada orang lain, hanya kepada Allah saja, maka ini nasabnya secara spiritual, ya, itu nyambung kepada abiha Ibrahim alaihissalam. Ya, saya nggak bawa ya. Di kitab saya, yang kitab tentang Nabi Ibrahim, itu diceritakan. Di sini ada sedikit. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api itu, semua datang mau kasih pertolongan. Ya, Nabi Ibrahim kagak mau. Hebatnya, luar biasa. Sampai malaikat juga nggak mau. Amma anta fala, nggak mau.
Kalau gitu minta sama Allah katanya. Kata Nabi Ibrahim, Allah tahu bagaimana kondisi saya. Ya. Karena tauhidnya sudah kuat. Apa yakin tuh. Kalau sudah bersama Allah, membela agama Allah, akan datang pertolongan Allah. Ya. Fa innahu kharaja an nafsihi. Nah, ini dia. Ya, Nabi Ibrahim itu telah keluar dari dirinya sendiri, dari nafsunya yang jelek. Jadi dalam diri Nabi Ibrahim udah kagak ada sifat-sifat buruk. Wa baqiya bila hawa, dan beliau tuh udah mantap gitu. Udah kagak ada lagi hawa nafsunya. Jajuru yang mengajaknya, menyeret-nyeretnya, udah kagak ada lagi. Wa qalbuhu sakinun, hatinya udah tentrem, nyaman gitu. Ya. Ja'ahu anwa'un minal makhluqat. Ya, dikisahkan datang kepada Nabi Ibrahim berbagai macam makhluk. Ya. Wa a'radu anfusahum alaihim. Wa a'radu, ini karena bicara tentang makhluk banyak, dan mereka semuanya menawarkan bantuan. Jadi a'radu anfusahum, menawarkan diri mereka, ya, fi muawatihi, bantuan kepada Nabi Ibrahim. Wa huwa yaqulu. Lihat angka 5 itu, wa a'radu, ada angka 5 ya, kecil di atas. Itu namanya footnote. Lihat ke bawah angka 5 tuh. Nah, katanya dicetakan Maseya wa aradu nufusahum. Enggak ada itu 3 kan, a'radu anfusahum alaihim. Ini nufus. Nah, bedanya di situ doang. Oke. Wa huwa yaqulu, dan Nabi Ibrahim mengatakan. Jadi ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan itu ke api, itu semua makhluk pada menawarkan bantuan. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, la uridu, apa tuh? Ma'unatakum. Ma'unah, ya. Aku tidak ingin bantuan kalian. Ilmuhu bihali yughnini an su'ali. Ya. Alimuhu atau ilmuhu, artinya pengetahuan Allah dengan kondisiku saat ini, yughnini an su'ali, ya, mencukupkanku daripada meminta. Artinya Allah tahu kondisi saya udah begini, ya, nggak perlu minta sama Allah. Lamma sahha taslimuhu wa tawakkuluh. Ya, ini kan Syekh Qadir Jilani ini seorang adib, sastrawan, dia bahasanya tinggi dia. Kadang baca ini enggak cukup dengan nahu, harus juga dengan balaghah. Lamma sahha taslimuhu wa tawakkuluhu, ya. Ketika udah bener tuh, ya, apanya? Taslimnya Nabi Ibrahim, penyerahan dirinya Nabi Ibrahim sama Allah total, ya, dan ketawakalannya qila linnar, benar, dikatakan kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi bapak-bapak sebetulnya kalau kita total tuh akan ada bantuan Allah tuh. Sementara kita masih ragu-ragu. Katanya, lamma sahha taslimuhu, ketika Nabi Ibrahim tuh penyerahan dirinya udah total, tawakalnya total, qila linnar, Allah bilang sama api, ya, hendaknya engkau dingin, wasalaman, dan menyelamatkan. Tafsirannya ay la yu'dhihi, jangan menyakitkan. Jadi kalau dingin aja bahaya nggak? Bahaya. Saya bawa jamaah umroh, jamaah haji, itu kebanyakan sakitnya malah di dalam kamar. AC hotel terlalu besar, dingin, pada merinding. Ya, tapi ini bardan wassalam, ay la yu'dhihi, terasa enak, terasa sejuk.
Ya. Ma'unatallahi azza wa jalla lis-sabir, katanya. Pertolongan Allah azza wa jalla lis-sabir, kepada orang yang sabar. Tuh. Mahu bersama Allah fid dunya, di dunia, bighairi hisab, ya, tanpa perhitungan lagi punya Allah aja. Wa na'imuhu fil akhirah, nah, dan yang kekalnya nanti kenikmatannya di akhirat juga sama, bighairi hisab. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Nah, ini kita angkat sedikit, lihat nomor 6 itu di bawah. Ruwiya, diriwayatkan, lamma aradu ilqa'ahu, jadi maf'ul bi, ketika tentara-tentara Namrud, ya. Tadi di buku saya diceritakan tuh. Ketika tentara-tentara Namrud ilqa'ah, melemparkan Nabi Allah Ibrahim. Kan ceritanya setelah ketahuan menghancurkan berhala, di sidang kata innahu fata Nabi Ibrahim, ya, dikumpulkan kayu bakar selama 6 bulan. Bayangin, yang mengumpulkan satu negara, pemerintah, maka kayunya itu segede gunung. Pas apinya dinyalain, coba, itu aura panasnya luar biasa. Gimana caranya nih? Ada bisikan iblis, tuh setan, lemparin tuh, lemparin dari urusan. Ya, ketika lagi begitu tuh, ilqa'u finnar atahu khazinul moyahi, datang kepadanya penjaga air, faqala in aratta, kalau bahasa kita, Ibrahim, kalau kamu mau, ahmadun nar, akan aku padamkan api ini. Kata siapa tuh? Kata penjaga air, ya. Kemudian yang kedua, wa atahu khazinur riyah, faqala, datang lagi penjaga angin, in syi'ta Ibrahim, jika kamu pengen, ya, tayyartun nar fil hawa, akan aku, ya, siramin air, ya, akan aku tiupkan ini api fil hawa, ya, ke udara, atau dikasih air kan jadi padam dia. Faqala Ibrahim, la hajatan li ilaikum. Lihat tuh, padahal udah dikit lagi ini, aku tidak butuh bantuan Anda, gitu. Ya, la hajatan li ilaikum, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, ya, cukuplah Allah, ya, sebaik-baiknya penolong, pelindung. Waruya an Ubay bin Ka'ab, diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, fastaqbalhu Jibril faqala, kemudian Jibril juga menemui Nabi Ibrahim dan mengatakan, ya Jibril. Kalau di kitab lain ada hamzahnya, alaka hajah, ini enggak pakai. Ya Jibril, laka hajatun. Jibril, ya, pemahaman tetap, apakah Anda punya kebutuhan, keperluan, gitu. Faqala amma ilaika fala. Subhanallah. Jibril datang nawarin bantuan. Apa jawabannya? Kalau bantuanmu enggak, saya enggak pengen. Ya. Faqala Jibril, kata Jibril apa? Pas'al rabbak, katanya. Udah minta sama Tuhanmu. Ya. Faqala Ibrahim, kalau Nabi Ibrahim menjawab, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ya. Cukuplah dari
permohonanku. Artinya aku nggak perlu minta sama Allah. Allah tahu bagaimana kondisiku. Jadi Pak, ada orang-orang soleh terkadang doa itu kan ibadah, minta tuh. Tapi ada orang soleh mengamalkan ini, Allah tahu dah. Ya, dia mau minta malu dia malu. Kan begitu tingkatannya. Ya. Tapi di kisah lain, di buku saya ceritakan ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril, semenjak Anda berkhidmat kepada Allah, tugas apa yang paling berat? Nah, di antara ini, tugas menyelamatkan Nabi Ibrahim. Allah ngejerit itu, teriak, Jibril, tahukah katanya, itu kekasihku dilemparin ke api. Seandainya tubuhnya kesentuh api, la'amhuwan nasmaka min diwanil malaikah, akan aku hapus, aku coret namamu dari urutan para malaikat. Diberhenti sama Allah. Tugas yang berat satu, tugas yang kedua berat ketika Nabi Yusuf dicemplungin oleh saudara-saudaranya ke sumur, itu di bawahnya ada ular piton besar banget. Jibril, kata Allah, tidakkah kau lihat itu kekasihku Yusuf bin Yakub? Seandainya tubuhnya kesentuh ular piton, akan aku pecat engkau dari malaikat. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim sudah menempelin pisaunya di leher Ismail salam, udah mau disembelih. Nah, itu juga Nabi Ibrahim, kenapa malaikat Jibril bergerak cepat itu. Itu tugas-tugas terberat Jibril, ya, menyelamatkan kekasih-kekasih Allah. Jadi tugas malaikat Jibril tidak hanya menurunkan wahyu. Iya, enggak. Banyak tugas-tugasnya. Allah perintahkan untuk menjaga kekasih-kekasih Allah. Hanya kalau hanya turun wahyu, terus sekarang wahyu udah nggak ada, tapi dia pensiun. Iya, bisa. Ini speakernya jelas nggak? Jelas. Tapi speaker itu enakan itu soalnya. Hah? Sama aja. Taib. Nah, di buku saya itu saya ceritakan tuh, ya, amma ilaika fala. Wah, luar biasa. Kalau kita kan baru susah sedikit aja udah buru-buru pengen, ya, udah lari dari Allah. Terus ya, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja atau sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah, ya, yang Allah berikan kecukupan ajrahum, pahala untuk mereka, bighairi hisab, tanpa perhitungan. La yakhfa 'ala Allahi syai'un bi'ainihi, katanya. Asalnya kan la, tidak, yakhfa, sembunyi, Allah, atas Allah, syai'un, sedikit pun, bi'ainihi. Ya, bahasa terjemahnya enak kayak, karena saya kan penterjemah. Jadi saya walaupun baca gini tuh, saya siapin, saya tulis enak, yang enak bagaimana biar sampai ke jamaah itu. Saya susun seperti saya menterjemah buku aja. Artinya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, ya, itu pemahaman itu. La yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, ya. Artinya semua Allah tahu. Ma yatahammalul mutahammiluna min ajlihi. Apa yang ditanggung oleh para penanggung, ya, ketika kita merasakan ujian-ujian itu kan kita berat banget. Nabi Ibrahim, fa idza betala Ibrahim rabbuhu bi kalimat, kan. Ketika Allah uji Nabi Ibrahim dengan kalimat jama' muannas salim, ai laisa balan wahidan. Artinya bukan hanya satu ujian, banyak ujian. Nah, itu di buku saya sebutin.
Kemudian saya kasih titik, katanya jika Anda ditimpa musibah, fala tazunnanna annaka alladzi afrata bil bala. Ketika kita ditimpa musibah, kita jangan menyangka kita doang yang dapat musibah. Ya Allah, saya lagi ya Allah. Kemarin suami saya anak saya. Ngetega saya sama saya. Allah kagak ada. Padahal tetangga saya kita semua diuji. Idza habballahu abdan ibtala. Kalau Allah cinta seorang hamba diuji. In radiya katanya. Kenapa harus diuji? Agar Allah tahu mana orang yang shadiq, mana orang yang kadzib. Kalau dia radiya istafa, Allah pilih dia. Maka Nabi Ibrahim lulus sekian ujian, dipilih. Ya. Ya Ibrahim, lima samaituka khalila. Ibrahim, kenapa engkau aku gelari kekasih Allah? Apa? Li'annaka ja'alta badanaka liniron. Engkau ridho tubuhmu dibakar. Yang kedua, li'annaka ja'alta malaka lidhaifan. Engkau orang yang pemurah. Hartamu selalu berbagi kepada tatamu, orang fakir, orang miskin. Yang ketiga, li'annaka ja'alta waladaka lil kurban. Engkau ridho, engkau taat, anakmu disuruh sembelih di jalan juga. Yang keempat yang mahal, li'annaka ja'alta qalbaka lirrahmah. Karena kau jadikan hatimu hanya untuk Allah saja. Ya, diuji datang malaikat. Nabi Ibrahim dengan bentuk manusia langsung menyebut nama Allah. Allah dengan lapas yang begitu indah. Ya. Itu Nabi Ibrahim langsung bergetar hatinya. Wahai saudaraku, tolong sebutin lagi nama yang tadi itu. Kayak bapak dulu lagi mau ngelamar istrinya, tahu nama istri disebut orang kan kaget. Wah itu pujian saya tuh. Tolong sebutin yang kedua kalinya. Kata malaikat itu, oh sorry itu. Saya tidak akan menyebutkan yang majanan secara cuma-cuma, harus ada uangnya. Apa kata Nabi Ibrahim saking cintanya? Laka malikul, ambil seluruh harta-hartaku. Itu malaikat menyebut lagi lafaz Allah bisautin asja min sautil awal. Di buku saya itu ada situ. Ya. Menyebut lagi dengan suara yang lebih merdu lagi. Itu makin cereng lagi Nabi Ibrahim. Langsung, ya akhi, sebutkan yang ketiga kalinya, ambil semua hartaku dan anak-anakku. Saking cintanya Allah. Apa kata malaikat? La ya Ibrahim, ana malakun. Saya malaikat, saya datang disuruh oleh Allah untuk mengujimu. Engkau pantas mendapatkan gelar Khalilullah. Maka di sini ada maqamul khullah, maqam kekasih Allah. Hatinya bulat-bulat hanya untuk Allah. Ya, Khalilullah masih di bawah Habibullah. Ya, ketika sahabat bercerita kagum tentang Nabi Musa kalimullah, Ibrahim apa? Khalilullah, Isa ruhullah. Nabi dengar tuh dari dalam rumahnya. Nabi keluar. Ana kalimullah wa ana khalilullah wa ana ruhullah wa ana habibullah wala fakhr. Kata Nabi itu. Nabi punya semuanya. Nabi bisa semuanya. Tapi saya kagak sombong kata Nabi. Ya. Jadi kalau kita pengen mencapai gelar Habibullah harus melewati gelar Khalilullah dulu. Karena Nabi adalah apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karena Nabi Ibrahim Abul Anbiya. Ya. Jadi ma yatahammalu mutahammiluna min ajlihi. Jadi Allah tahu banget semuanya tuh. Apa yang dirasakan, yang ditanggung gitu oleh orang-orang yang menanggung daripada beban beratnya ujian-ujian itu. Ya, semuanya karena Allah. Maka isbiru mahu
Sa'atan katanya. Maka sabarlah kalian semuanya bersama Allah sebentar aja. Artinya ujian Allah itu, coba bapak-bapak. Kemarin saya nyampein itu ya, materi satu Muharram. Pesan Syekh Yusuf, sampein kita untuk bersyukur aja. Dari mulai tahun kemarin kita berjalan sampai pergantian, udah kita bersyukur aja sama Allah. Bersyukur atas rahmat Allah, kebaikan Allah. Kalaupun di situ ada ujian-ujian kagak seberapa, ya, dengan besarnya nikmat yang kita rasakan. Dan juga ternyata ada ujian itu lewat semua tuh. Masalah-masalah. Coba bayangin dulu menikah susah banget. Nikah udah. Nggak punya rumah pelan-pelan. Walaupun bangun dia pelan-pelan tapi punya rumah. Semua orang yang dapat masalah kalau dia tawakal sama Allah ada jalan keluarnya. Asal jangan cari jalan yang salah. Ya. Hati sidik kepada Allah, ya. Jadi katanya apa? Bersabarlah bersama Allah walau sebentar aja. Wa qad ra'aitum lutfahu wa in'amahu sinin. Nanti kalian akan melihat ya, kebaikan Allah. In'am itu jamak ya. Segala macam kenikmatan Allah sinin bertahun-tahun. Ya. Bapak-bapak pengen nyekolin anaknya. Sekarang udah pada jadi sarjana itu. Ya. Mudah jalan. As-saja'atu sabrun sa'atin itu. Ya. Saja keberanian, sabar saat sebentar aja. Ini sebuah bahasa balaghah nih. Saya pahami maksudnya gini. Keberanian itu ya ada pada kesabaran walaupun hanya sebentar aja. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bin nasri waz zafar. Ya, dengan pertolongan Allah, dengan kemenangan. Isbiru ma'hu, bersabarlah bersama Allah. Jangan ngedumel langsung ini putus asa. Wantabahu lahu, intibah artinya intibah itu perhatikanlah Allah gitu. Wala taghfulu anhu, jangan lalai dari Allah. Jadi bapak-bapak kita nih dikasih nikmat harusnya bersyukur, kita lalai. Ya. Diuji juga lupa. Makanya ada istilah man lam yasbir ala bala, orang yang kagak sabar atas balai ujianku, walam yashkur ala na'mai, enggak bersyukur atas nikmatku, walam yarda bi ridai, dan kagak ridha dengan walam yarda bi qadai, kagak ridha dengan takdirku, falyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain ya. La taghfalu anhu, jangan lupa sama Allah. Saya menulis buku tentang sholat. Ada orang yang kagak sholat sama sekali, ada orang yang sholat di mana munajat, ada dialog kepada Allah. Ada orang sholat tapi ghafil, artinya kemana-mana. Ayatnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Wala tatruku intibahakum ba'dal mauti. Jangan kalian tinggalkan intibahakum, perhatian kalian. Ya, artinya jangan berpaling gitu. Ba'dal maut, setelah kematian. Fa innahu la yanfa'ukum al-intibahu fi dzalikal waqt. Sesungguhnya tadi intibah baru sadar. La yanfa'ukum, tidak akan bermanfaat untuk kalian fi dzalikal waqt, pada saat itu. Datang mati ya. Artinya jamaah kalau mau nyesal sekarang nih, jangan nanti di akhirat, udah terlambat. Maka harus cerdas secara spiritual, bukan aja akliah, spiritual. Ya. Wantabahu lahu qabla liqaihi. Sadar, hati-hati kepada Allah sebelum bertemu Allah. Nanti kita bakal ketemu Allah nih. Kalau bapak-bapak pengen ketemu bosnya, nyiapin apa tuh Pak?
Kita pengen ketemu mertua kita aja, apa kira-kira ini hadiah yang pas buat mertua nih. Itu. Nah, intabahu lahu qabla liqaihi. Sadarlah untuk Allah sebelum bertemu Allah. Intabahu qabla an tanabbahu katanya. Sadarlah sebelum Anda disadarkan. Istilahnya salatlah sebelum Anda begitu. Bila amrikum. Artinya tidak apa? Tidak ada datang secara tiba-tiba gitu. Kan kematian tentu datang. Sadar dulu sebelum datang kematian gitu. Fatandamu waqtala yanfa'ukumun nadam. Maka kalian akan menyesal, indama itu. Ya. Pada waktu yang menyesal itu sudah kagak ada manfaatnya lagi. Kayak Fir'aun di Al-Quran apa? Ya, udah tenggelam baru dah. Malaikat juga sebel, belalapin lagi mati. Udah kagak ada lagi. Wa aslihu qulubakum. Perbaikilah hati kalian. Nah, ya. Fa innaha idza saluhat saluha lakum sairu ahwalikum. Sesungguhnya ya, jika hati-hati kalian itu baik, saluha lakum sairu ahwalikum, maka akan baiklah ya bagi kalian seluruh ahwal-ahwal kalian. Ya, jadi hati itu. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi bersabda, fi qalbi ibni adama mudghatun. Ya, ini syibhu jumlah. Maka mudghatun, asal mudghatun fi qalbi ibni adama. Di dalam hati ya manusia, anak Adam, ada segumpal darah. Idza saluhat, apabila segumpal darah itu baik, saluha laha sairu jasadihi, maka akan baiklah ya seluruh jasadnya. Sebaliknya, wa idza fasadat, apabila segumpal darah itu rusak, fasadalaha sairu jasadi, maka akan rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahiyya, ketahuilah itu adalah hati. Salahul qalbi bittaqwa wa tawakkuli 'ala Allah taala. Sekarang solusinya memperbaiki hati itu bittaqwa dengan cara bertakwa, wa tawakkul tawakal 'ala Allah taala, kepada Allah. Ya. Wa tauhidul lahu, mentauhidkan Allah. Wal ikhlasu fil a'mali, ikhlas dalam segala amal-amal kita. Ya. Wa fasaduhu bi'adami dzalik. Nah, sebaliknya, rusaknya hati, fasaduhunya ke hati, bi'adami dzalik, ya. Kita kagak takwa, enggak tawakal, enggak tauhid, kagak ikhlas. Al-qalbu ta'irun fi qafasil binniyah. Nah, binniyah itu lihat nomor 5 di bawah, al-jism, raga tubuh. Ini al-qalbu ta'irun, ini mestinya al-qalbu ta'irin. Pakai ilmu balago nih, ya. Hati itu bagaikan burung fi qafasil binniyah, dalam kopas. Apa kopas itu? Sangkar. Dalam sangkar raga badan. Ya kan? Kan hati ada di badan kita. Kadurratin fi hiqqatin. Nah, hiqqah. Hik itu wi'aun min khasab, kotak dari kayu. Ya. Kadurratin, ini juga sama. Hati itu bagaikan mutiara di dalam kotak. Ya. Nah, jamaah sekalian ingat ini ada kata-kata durrah. Ini istri saya namanya Durratul Laila, mutiara malam. Ya. Kebetulan besok ini hari kelahirannya. Ya.
tanggal 28 Juni. Saya nikah tanggal 11 Juni. Tanggal 28 Juni kelahiran Ummu Widat ya. Baca Al-Fatihah ya. Semoga dikasih kesehatan, panjang umur, bisa murabiah anak-anaknya dan santri-santrinya dan jadi ustazah alamiyah. Radiyah mardiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kamalin fi khizanatin. Nah, hati itu juga katanya nih, bagaikan harta di dalam gudang. Ya. Fal i'tibaru bit ta'iri la bil qafsi. Nah, ini lihat. Fal i'tibar, arti renungannya gitu. Atau nilai yang sebenarnya. Ya boleh juga ya. Itu ada pada burung. La bil qafas, bukan sangkarnya. Ya, esensi dari ungkapan tadi bahwa burung itu apa tadi di atas, hati itu bagaikan burung di dalam sangkar tubuh. Esensinya adalah maksudnya apa? Burungnya, bukan sangkarnya. Kemudian bidurroh sama juga. Ya, bil qafas. Ya bidurroh. Hati itu esensinya aja durrohnya permata, bukan la bil haqqah, bukan hikoh ya, haqqah aja. Kalau hikoh kemarin apa hikoh? Hikoh dalam pelajaran kitab Fathul Qarib ada hikoh, ada kambing, sapi, ya, ada juz'ah, gondok, gemuk, kambing domba, ada hikoh, ada musinnah. Nah, itu istilah-istilah dalam kambing. Apa hikoh kemarin? Yang banyak susunya ya, kan? Oh, hikoh itu apa Pak Haji kemarin, Pak Haji? Hikoh ini pengajian di masjid beliau. Kambing yang umurnya sudah lebih dari 2 tahun ke atas, udah kuat untuk ditunggangi dan dibawa barang-barang berat. Nah, hiqah. Ibadahnya huqah aja ya. Peti dari kayu. Oke. Jadi esensinya, nilainya adalah pada burung, bukan pada sangkarnya. Esensinya pada mutiara, bukan pada petinya. Esensinya bil mali, pada harta, bukan pada gudangnya. Nah, ya. Lalu beliau menyetir doa. Ini doanya bagus banget. Sama seperti doanya Syekh Ibnu Arabi yang saya suka baca, Allahumma asghil qulubana bi dzikrik, apalin itu, wa zayyin alsinatana bi syukrik, wa waffiq abdanana bi qiyami amrik, wa wa'idna min wibali makrik, farhamna fa innaka antal khairur rahimin, dan seterusnya. Ini sama nih. Allahumma asghil jawarihana bi ta'atika. Ya Allah, sibukkanlah anggota tubuh kami dengan taat kepadamu. Ya. Wa qulubana bima'rifatik, ya Allah, sibukkanlah hati kami untuk mengenalmu. Ada orang hatinya goplah, kenalnya dunia aja, mengenal Allah. Wasghulna tula hayatina fi lailina. Ya Allah, sibukkanlah kami tula hayatina, sepanjang kehidupan kami, fi lailina, pada malamnya, wa naharina, dan siang kami, walhiqna billadzina taqaddamu bis salihin. Saya suka baca doa walhiqna bis salihin. Allahumma rzuqna, Allahumma ij'alna min ibadika salihin wa alhiqna bis salihin. Sama wa alhiqna, ya Allah, gabungkanlah kami billadzina, kepada orang-orang, ya, minas salihin, orang-orang salih yang taqaddamu, yang sudah mendahului kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, itu ya. Makanya bagus doa,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adza wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersama abrar. Ya, orang yang soleh, yang baik-baik. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Warzuqna ma razaqtahum. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, ya, atau berilah kepada kami rezeki ma razaqtahum, sebagaimana Engkau memberikan rezeki anugerah kepada mereka, pada orang-orang saleh yang sebelum kita, ya. Wa kun lana kama kunta lahum. Wa kun lana, wa kun, ya Allah, jadikanlah kami ini kama kunta lahum, jadi sebagaimana Engkau jadikan mereka itu. Jadi, ya Allah, jadikan saya sama seperti mereka, orang-orang soleh, ya. Saya menulis buku judulnya Minda bis Solihin, kebiasaan orang-orang soleh itu, ya. Udah ya, pas banget tuh. Ya kaum. Satu aja lagi ya, nanti ya gulam udah ini. Ya kaum. Ini istilah kaum, ini istilah katakanlah orang-orang yang dalam dunia sufi, tasawuf, ya, menggunakan istilah kaum atau orang-orang sufi, ya, tokoh-tokoh sufi. Ya kaum, wahai orang-orang yang sedang menuju Allah lah gitu. Kunu lillahi azza wa jalla kama kana sahilihuna lahum. Wahai kaum, jadilah engkau gitu ya, taat kepada Allah gitu. Kama kana sahilihuna lahum, sebagaimana orang-orang yang saleh taat kepada Allah. Hatta yakuna lakum kama kana lahum. Hatta, sehingga dia akan bersikap, ya, lakum kepada kalian kama kana lahum. Maksud gini, wahai kaum, wahai orang-orang yang sedang perjalanan menuju Allah, jadilah engkau, ya, orang-orang yang terbaik di sisi Allah gitu, sebagaimana orang-orang yang soleh kepada Allah. Hatta yakuna lakum, ya, sehingga Allah menjadikan kalian itu kama kana lahum, sebagaimana menjadikan mereka. Begitu kan? Jadi ke kalian, ke mereka kan, itu nisbatnya. Begitu. In aradtum ayyakunal haqqu azza wa jalla lakum fastaghalu bi ta'atihi. In aradtum, ini fil madi, jika kalian ingin ayyakunal haqq, ya, azza wa jalla lakum, jika kalian ingin Allah hak itu Allah azza wa jalla lakum, katakan menjadi pembela. Jadi bapak-bapak adalah Allah itu musibah, lawan, la, lam, lahu, doa, lakum, ya, pembela. Jadi in aradtum, jika kalian menginginkan Allah azza wa jalla lakum, adalah menjadi pembela untuk kalian, fastaghilu bi taatihi wa sabrimah, maka sibukkanlah diri kalian dengan taat kepada Allah dan sabar bersama Allah. Warridho, dan ridho, bi af'ali, dengan semua apa tuh perbuatan-perbuatan Allah, takdir Allah, fikum, kepada kalian, wa fi ghairikum, dan kepada selain kalian. Artinya kita ridho apa saja yang menimpa diri kita dan orang-orang lain gitu. Al-qaumu zahadu fid dunya wa akhadhu aqsamahum. Nah,
Orang-orang sufi itu, orang-orang soleh aja. Kita baca orang soleh aja. Orang-orang soleh itu zahadu, mereka zuhud pada dunianya, di dunia. Wa akhadhu aksamahum, dan mereka hanya mengambil bagian-bagian mereka saja, kagak tomak gitu, gak serakah. Kami bicara rezeki dalam kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin. Rezeki itu sudah yang dijamin, dijanjikan, lalu dimiliki. Apa satu lagi? Ada 4 itu. Tasarmin, ingat nggak? Tasarmin, boleh ngantuk dia. Yang keempat apa? Rezeki itu dijanjikan, dijamin, dimiliki, dibagikan. Sudah taksir, lah dibagi 4, ya. Taib. Minha, ya. Jadi al-qaumu, orang-orang saleh itu zahadu, mereka hidup dengan zuhud fid dunya, di dunia, wa akhadhu aksamahum, dan mereka hanya mengambil bagian-bagian mereka saja gitu, minha, darinya, biar ditakwa, dengan tangan ketakwaan. Kagak zalim, pengen punya sesuatu dia ditempuh dengan cara yang zalim, kagak benar. Pemerasan misalnya, orang mau kaya dengan cara memeras. Biar ditakwa wal wara, dengan tangan ketakwaan dan wara. Tsumma talabul akhirata, ya, kemudian orang-orang soleh itu talabul akhirah, mereka selalu mencarinya akhirat. Wa amilu a'malaha, dan mereka berbuat amal-amal akhirat, ya. Asau nufusahum, mereka asau maksiat, mereka melawan, menentang nufusahum, ajakan-ajakan hawa nafsu mereka. Wa ata'u rabbahum azza wa jalla, dan mereka taat kepada Tuhan mereka azza wa jalla. Wa azzu nufusahum, dan mereka menasehati diri mereka sendiri. Tsumma wa'azu nufusa ghairihim, baru kemudian mereka menasehati orang lain. Ya ghulam, wallahu alam bissawab. Jamaah, ini ungkapan beliau ungkapan yang penuh dengan spiritual. Orang yang sudah ditarbiyah selama 40 tahun dengan tarbiyah akhlakiyah, ya, muraqabah, musyahadah, yang kata-katanya matang semuanya. Kagak ada kata-katanya yang kagak ada makna spiritual. Ribuan ulama tobat di tangan beliau, ulama yang jadi rujukan. Dia katakan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, ya. Dari lapas ini kita pahamin. Nah, berikutnya kita mohon kepada Allah dikasih pemahaman yang lebih dalam lagi dari itu. Setiap lapas yang kita terima, dapetin dengan dari keberkahan kita baca, ya, aurat, zikir-zikir orang-orang saleh. Mudah-mudahan Allah tambahkan pemahaman yang jauh lebih luas daripada pemahaman secara alfaz. Itu yang kita inginkan, mendapatkan keberkahan para mu'alim dan guru-guru kita. Bihadhi niyyah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah, kalau sudah jam 10 lebih ada santapan makanan seadanya. Kita langsung doanya, doa makan aja. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'afi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Fatullah,
mau dimulai dibuka. Jamaah sekalian, istiqomah ya, yang ini sebulan sekali. Kalau nggak bisa ngikut yang malam Rabu malam Sabtu setiap minggu, ya, yang ini saya minta biar ikut. Ini buat persiapan diri kita menghadap Allah, untuk mematangkan jiwa kita akan menuju nafsu yang kamilah. Kalau yang nggak punya buku, beli bukunya. Sayang kalau nggak punya buku. Ya udah, hari ini kita mendapatkan 500 kosakata banyak, sayang. Ya pesan sama Pak Sarmi nanti dibawain. Ya Pak Sarmi ya. Atau mau beli sendiri boleh juga di Shopee pada belinya. Ya, kita Fatur Rabbani. Oke, silakan Pak Haji Panani.